Salam jumpa pemirsa TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Ketemu lagi dengan saya Dian Lenggu di Ketong Mbak Omong. Dan kali ini pemirsa saya harapkan kalian semua yang menyaksikan program ini baik itu di rumah ataupun di mana saja bersama dengan saudara terkasih, rekan-rekan ataupun lagi sendiri boleh menyempatkan waktu 1 jam dan kita akan berdiskusi ngobrol bersama dengan narasumber yang sudah saya undang di tempat ini di studio TVRI Nusa Tenggara Timur. Dan selama 1 jam ke depan ini saya berjanji akan memberikan informasi yang akurat, tentunya sesuai dengan tema yang kita angkat kali ini. Kami dari TVRI mengangkat antisipasi bahaya hoaks di tahun politik. Nah, luar biasa. Ini tema yang sengaja kami angkat untuk pemirsa sekalian yang ada di mana saja yang menyaksikan program Ketong Mbak Omong. Dan kami berharap semua yang informasi yang kami berikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah pemirsa, kali ini kami sudah mengundang 2 orang narasumber yang langsung kami datangkan dari tengah-tengah kesibukan beliau berdua. Saya ingin menyapa terlebih dahulu selamat sore menjelang malam, Bapak Kombes Pol Arya Sandi SIK Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Timur. Selamat sore menjelang malam. Apa kabar Pak? Baik. Ya, semoga sehat terus ya Pak amin, ya. Amin. Ya, kelihatan tetap sehat, tetap tegar nih. Di tengah gempuran banyaknya pekerjaan ya. Iya. Tapi terima kasih sudah memenuhi undangan kami dan kita akan ngobrol bersama. Selain Pak Arya Sandi juga sudah hadir di sini Bapak Yosafat Koli, anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat malam Bapak. Selamat malam Bu Dian. Apa kabar juga Bapak? Kabar baik. Luar biasa. Ya. Terima kasih. Ya. TVRI Nusa Tenggara Timur bangga sekali kedua narasumber ini hadir di sini dan tentunya kami memberikan ruang di mana kita bisa diskusi. Dan diskusi ini sebenarnya kita mau memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat yang menyaksikan TVRI Nusa Tenggara Timur. Baik. Namun sebelumnya Bapak dan Ibu, para pemirsa yang ada di rumah, saya ingin mengulangkan kembali bahwa tema yang kita angkat hari ini yaitu antisipasi bahaya hoaks di tahun politik. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama, pemirsa yang ada di rumah ataupun di mana saja Anda berada, bahwa tahun 2023-2024 merupakan tahun di mana para kontestan mulai bersiap-siap untuk menjadi pemenang. Nah, inilah bahayanya di mana kita sebagai masyarakat, jika terkecoh sedikit saja terkait informasi yang beredar, maka kontestasi yang berada di tengah-tengah kita di Nusa Tenggara Timur maupun yang ada di seluruh Indonesia akan menjadi permasalahan. Oleh karena itu, mari kita bahas bersama. Mungkin saya terlebih dahulu akan ke Bapak Yosafat. Izin Bapak, saya ingin bertanya terkait bagaimana sih KPU sebagai penyelenggara pemilu ini memandang hoaks yang hampir pasti itu muncul di setiap tahun politik. Bagaimana cara pandang KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur? Iya, hoax dari dasar katanya memang ada satu informasi yang sengaja dibuat sedemikian rupa seolah-olah benar. Jadi dasarnya dulu yang kalau kita harus pahami bahwa sebenarnya informasinya mungkin kelihatannya atau kedengarannya benar, tetapi itu dibuat seolah-olah benar seperti itu. Ya, tidak semua informasi itu keliru atau salah. Bisa jadi informasinya itu benar, tapi kemudian ada banyak hal yang kemudian harus dilihat sedemikian rupa. Nah, ketika pemilu 2019 itu kita semua tahu bahwa Komisi Pemilihan Umum secara nasional pernah diguncang dengan informasi yang sangat menyesatkan. Jadi kita waktu itu tahun 2019 kita baru memasuki tahapan pencalonan seperti sekarang. Ya. Tetapi sudah diinformasikan sedemikian masif dan terstruktur bahwa sudah ada 7 kontainer tiba di pelabuhan Priokot gitu. Nah, informasi ini sepertinya benar, tapi sebenarnya itu sangat-sangat menyesatkan. Kenapa? Karena tahapan kita waktu itu belum sampai pada pencetakan pengadaan logistik. Baru pada
pencalonan. Nah, pencalonan kita belum menetapkan juga, tetapi ternyata sudah diinformasikan. Ini yang kami bilang tadi bahwa sebenarnya hoax itu ada, diproduksi, kemudian diedarkan, kemudian ada konsumennya. Jadi ada pendapat ahli yang mengatakan bahwa hoax itu seperti narkoba. Kenapa seperti narkoba? Karena memang ada yang memproduksi, ada yang mengedarkan, kemudian ada juga yang penggunanya. Nah, penggunanya ini nanti kita lihat dalam berbagai model. Nah, siapa yang memproduksi? Tentu berbagai kalangan. Siapapun bisa menjadi penyebar, pembuat hoax. Kemudian siapa yang mengedar? Tentu menggunakan media sosial, bisa juga media mainstream, bisa juga macam-macam. Kemudian ada juga lah penggunanya. Tapi tujuannya adalah membuat masyarakat pertama bahwa mereka tidak percaya terhadap seseorang atau sesuatu atau suatu tindakan. KPU, Polri, semua pemerintah bisa saja menjadi sasaran tembak dari hoax itu. Ya, betul sekali. Maka itu dari awal kami tetap berada pada posisi untuk selalu awas, memastikan bahwa informasi yang kami lepas adalah informasi yang benar, seperti itu. Baik, berarti mulai dari saat ini bisa dikatakan KPU sudah mulai bersiap siaga ya Pak ya? Betul sekali. Ya, dan itu sudah mulai berlangsung dari tahun ini. Ya, dan Budian, dari 11 tahapan, kami sekarang itu sudah masuk ke tahapan yang ke-6 ini. Dan banyak sekali informasi-informasi yang berseliweran di mana-mana tentang tahapan-tahapan kami ini. Kami pernah dikecohkan tentang jadwal dan tahapan yang kemudian berubah-ubah. Kami dikomplain oleh partai politik. Katanya pencalonan begini-begini dan seterusnya. Maka itu kami selalu menyiapkan informasi itu. Pertama bahwa kami harus memproduksi informasi itu secara benar. Seperti itu. Tapi faktanya memang bahwa hoax itu ada, kemudian sengaja dibuat sedemikian rupa sehingga menyesatkan banyak orang, dan tugas masyarakat adalah menghindari atau jalan yang paling tepat adalah melawan. Iya, ini menarik ya sebenarnya kalau mau dilihat. Sebenarnya informasi ini hal yang sangat ringan sekali. Siapapun bisa menerima informasi, siapapun bisa menyebarkan informasi. Tapi ternyata dari masalah yang bukan masalah ya, tapi hal yang seringan ini bisa membuatkan masalah yang akhirnya secara rutin seperti yang tadi Bapak katakan bahwa udah pernah ada pengalaman. Udah pernah ada permasalahan sebelumnya. Nah, ini menarik, saya ingin bertanya ke Pak Arya Sandi ini selaku Kabid Humas nih Pak ya. Cukup pusing juga ya dengan permasalahan yang meskipun yang tadi saya katakan agak ringan ya sebenarnya ini, tapi akhirnya bisa berdampak atau efeknya cukup membuat pusing banyak orang, banyak pihak, bukan saja KPU namun juga Polda di sendiri. Nah, gimana pengawasan yang sudah mulai dilaksanakan? Apakah sudah mulai ada kaki-kaki yang mulai digerakkan untuk mengantisipasi penyebaran hoax di saat tahun politik ini Pak? Ya, Mbak Dian, terima kasih. Pak Yosafat, selamat malam. Sebelum kita membahas persoalan hoax di tahun politik, kami dari pihak kepolisian tentunya melihat sudut pandang yang lebih luas daripada itu. Gitu. Artinya pola kerja dari kepolisian itu ada di tahap pencegahan, preventif ya. Kemudian ada preemptif, pendekatan secara humanis dan penegakan hukum atau represif. Bukan hanya di tahun politik ini saja, tapi segala sesuatu isu yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Nah, kami melihatnya lebih luas itu dalam artian adalah keutuhan bangsa dan negara ini, gitu. Seperti yang kita ketahui, ada memang pihak-pihak tertentu yang pengen kemudian membuat situasi negara ini gaduh atau kacau dengan menyebar informasi-informasi yang belum tentu benar, dengan harapan adanya terjadi disintegrasi gitu kan. Setiap isu. Nah, sekarang ini masuk ke tahun politik. Nah, pola kerja dari Polri dari dulu sampai sekarang di setiap isu sama. Kita mengantisipasi akan adanya dampak dari isu yang ada sekarang ya, baik dia isu global, kemudian regional maupun yang di nasional
kita saat ini. Tentunya pola-pola kerja dari teman-teman di lapangan berkaitan dengan kegiatan preemptif dan preventif ini sudah terlaksana sudah sejak lama, dan sekarang ini semakin diintensifkan khususnya ke arah tahun-tahun politik ini. Jangan sampai lalu kemudian ada yang melaksanakan black campaign atau kemudian menjelek-jelekan salah satu pasangan calon dan segala macam gitu dalam bentuk informasi, video dan segala macam. Nah, sebagai informasi bahwa kami di era sekarang ini berbeda dengan era dulu yang kemudian keterbukaan informasi masih sangat terbatas. Apalagi yang kita hadapi sekarang adalah Gen Z ya, generasi Z yang mereka lahir sudah mengetahui teknologi. Udah langsung pegang gadget udah ya. pegang gadget. Berbeda dengan kita. Dan tentunya negara kita ini sudah punya pengalaman-pengalaman yang ya cukup banyak lah yang berkaitan dengan fenomena hoax di tahun politik ini. Kalau kita flashback ke belakang, mungkin ketika tahun 2012 ada pemilihan gubernur DKI gitu. Awal-awal kemudian terjadi ya informasi-informasi yang belum tentu benar yang berseliweran di mana-mana, terutama di media online ya. Sekarang ini media sosial. Kemudian 2014 pada saat Pilpres. Dan puncaknya waktu 2019 kemarin kita melihat betapa masif banyak informasi-informasi yang kemudian disebar di media-media platform media sosial yang ada, yang tujuannya menjelek-jelekan ya, salah satu pasangan calon, menjatuhkan, fitnah dan segala macam. Banyak macam isu yang kemudian diangkat dan sepertinya menjadi agenda 5 tahunan ketika mau ada pemilihan gubernur, presiden ya, kepala daerah. Isu-isu yang lama sudah terpendam dia ungkap kemudian dia naik lagi. Nah, ini area kita kemudian bekerja teman-teman dari kepolisian untuk meminimalisir itu. Sasarannya utamanya kepada adik-adik kita generasi Z ini, ya karena mereka lebih banyak mendapatkan informasi dari dunia digital, dunia maya ya. Seperti kita ketahui bahwa dari data terakhir yang saya ketahui ya, awal Januari 2023 pengguna internet di negara kita itu sekitar 212,9 juta jiwa gitu. Dan pengguna media sosial 167 juta. Artinya sekitar 78% dari pengguna internet itu mainnya di media sosial. Media mainstream ya. Media mainstream khususnya media sosial. Ada 7 media sosial dari hasil kita telaah yang paling banyak digunakan oleh masyarakat kita di Indonesia ini. Setidak-tidaknya ada 7 platform ya. Yang pertama tentunya WhatsApp. Media WhatsApp ini sekitar 90% lebih pengguna WhatsApp. Kemudian ada Instagram, kemudian Facebook, TikTok, Twitter, kemudian Telegram ya, sama yang terakhir juga. Itu Facebook Messenger. Nah, 7 platform yang paling digandrungi oleh masyarakat kita untuk mencari informasi. Nah, ini tantangan kita, sehingga strategi Polri khususnya di bidang kehumasan adalah kita membangun platform itu, kemudian menyambungkan platform itu ke semua platform yang ada di negara ini yang paling banyak digunakan orang. Gitu. Kita masuk ke dalamnya, kemudian ikut juga menyampaikan informasi-informasi yang benar, sosialisasi masalah terutama mengantisipasi hoax dan mengcounter berita atau memitigasi ketika ada berita yang sekiranya kita anggap itu tidak betul. Dalam rangka mengantisipasi jangan sampai ada pihak-pihak yang lalu mempercayai informasi itu lalu mudah dimobilisasi, terjadilah bentrok dan konflik sosial. Itu yang kita laksanakan di tahap preventif ya, pencegahan. Ya. Kami punya yang namanya cyber troop, kami punya namanya police patrol, yang teman-teman ini bekerja 24 jam memantau informasi di semua platform media sosial maupun media online. 24 jam. 24 jam. Wow. Nggak tidur-tidur ya Pak ya. Iya. Tapi itu bagian dari pengawasan yang sudah mulai dilakukan ya Pak. Seperti itu. Jadi kita lebih baik mengantisipasi daripada kemudian dibiarkan di era sekarang yang beliau tadi bilang
era apa namanya hoax sekarang ini. Kalau istilah sekarang itu post truth ya. Artinya ketika informasi yang tidak benar kemudian secara terus-menerus disiarkan, tidak ada upaya di take down atau kemudian tidak ada upaya untuk diminimalisir atau dimitigasi, nah, sesuatu yang terus-menerus berita bohong itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Ini, makanya kita dan semua unsur pemerintahan yang berkait di dalamnya ini punya peran penting guna memitigasi sekecil apapun potensi informasi yang ada. Gitu. Dalam hal ini di tahun politik tentunya teman-teman dari KPU yang menjadi sering menjadi sorotan gitu ya. Benar. Ketika nanti setelah selesai pemilihan lalu kemudian berpindah ke yang lain gitu ketika ada persoalan baik teman-teman di Bawaslu ataupun di MK nantinya. Nah, semua tahapan ini tentu kita pantau dan saya yakin kita dan teman-teman dari KPU, Bawaslu dan semua penyelenggara pemilu lainnya sudah berkomitmen sama-sama kita mengantisipasi jangan sampai ada misinformasi atau informasi yang nggak betul atau berita hoax yang kemudian beredar tanpa kita mitigasi di awal seperti itu. Ya. Baik ya udah dijelaskan secara luar biasa sekali jelas sama Pak Kabid Humas bahwa Polda sekarang juga semua jajaran Polri ya sebenarnya ya udah mulai melaksanakan bagaimana cara mengantisipasi lebih khusus masuk ke media mainstream khususnya media sosial ya. Betul. Nah menarik ini kalau kita berbicara media sosial karena banyak sekali pengguna media sosial seperti data yang tadi disampaikan Pak Arya Sandi. Nah ini saya mau tahu nih dari KPU Bapak Yosafat mungkin bisa menjelaskan ke kita ini bagaimana sih cara strategi yang dibuat oleh KPU sendiri. Kalau tadi kan udah kita dengar dari sisi Polri ya. Dari KPU sendiri bagaimana masuk ke media sosial untuk mengedukasi atau mungkin menginformasi kepada masyarakat karena ini merupakan fenomena yang berulang dan tetap ada. Yang pastinya disikapi tapi tetap masih ada aja. Ini gimana caranya KPU mulai menyikapi ini? Saya ingin menambahkan tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Kabid Humas. Ada hal menarik dari satu penelitian yang mengatakan bahwa hampir semua kita itu selalu terhubung tiap 7 menit lalu kita pasti mulai periksa yang pertama adalah internet. Jadi tiap 7 menit itu pasti kita terhubung. Nah kemudian fenomena lainnya dari data penduduk itu Gen Z dan juga milenial itu menempati jumlah yang terbanyak sekarang. Kita akan memasuki tahun pemilu dan dari data yang ada, terutama di Nusa Tenggara Timur itu juga sama angkanya, yaitu total antara pemilih Gen Z dan juga pemilih milenial, artinya pemilih-pemilih yang kaum muda, itu 61% jumlahnya. Nah kalau mereka tiap hari terhubung dengan internet, kemudian selalu mengonsumsi informasi-informasi berita hoax, benar yang disampaikan. Mungkin salah, tetapi kalau terus-menerus diulang, lalu terbentuklah apa yang disampaikan itu pasti benar. Maka itu selalu kami meyakinkan bahwa media sosial itu selalu tidak menggunakan kode etik. Apalagi kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalis tentu ada SOP-nya. Berita ini harus dicek dan recheck. Media sosial tidak. Langsung media sosial apa yang dia ketahui langsung dia produksi dan kemudian dia sebar. Dia tidak peduli apakah ini benar atau tidak. Nah ini masyarakat milenial itu kemudian Gen Z itu terus-menerus terhubung dengan internet. Kemudian penyebarannya itu juga begitu masif dan cepat. Jadi kita bilang TSM, terstruktur, sistematis dan masif, benar terjadi di sana. Maka itu pertanyaannya kemudian apa sih yang dilakukan oleh KPU dan juga Bawaslu dan teman-teman yang lain. Hal yang sama juga teman-teman di pemerintahan selalu mendapatkan informasi apakah merecek ini benar atau tidak. Yang kedua, segera melakukan koordinasi apabila informasi itu salah. Apabila salah, kita minta supaya penerbitnya kalau memang itu adalah media mainstream, maka harus di take down. Harus dicabut dari peredarannya. Tetapi yang jadi soal adalah
bagaimana dengan media sosial? Di medsos itu siapapun itu bisa melakukan, memproduksi, mengedarkan dan segera tanpa bisa dibatasi. Maka itu benar sekali yang disampaikan dari kepolisian, 1 kali 24 jam melakukan pengawasan terhadap pergerakan media sosial, maka itu tentu sangat membantu kami. Apa yang kami bisa lakukan adalah berkoordinasi dengan Polda, Polres dan teman-teman yang bergerak di bidang cyber itu untuk memastikan bahwa informasi apapun yang disampaikan, apabila salah segera disampaikan atau dikoordinasikan supaya kami bisa meluruskan informasi-informasi apapun. Terutama yang kemudian dibuat sedemikian rupa sehingga membuat masyarakat menjadi kaos. Mereka tidak bahkan trust, kepercayaan kepada penyelenggara itu sudah semakin menurun. Kami mengalami itu beberapa kali dan tahun 2019 itu banyak pelajaran yang kami dapatkan. Kita masih ingat bagaimana kasus kotak suara. Kotak suara itu diproduksi sedemikian rupa sehingga kami mengalami kesulitan untuk meluruskan. Bahkan ketua KPU sampai duduk di atas kotak suara yang disebut kardus itu, kemudian difoto, tapi tetap juga mereka menyampaikan informasi. Sampai segitunya. Tetap aja. Jadi meskipun itu adalah media mainstream, tapi media mainstream itu gampang sekali mereka lakukan. Mereka bikin sedemikian rupa seolah-olah itu adalah berita dari misalnya salah satu media nasional. Padahal judulnya saja yang dibuat, isinya yang dipelesetkan. Seperti itu. Baik. Baik. Ini kayaknya menarik sekali, ini pertanyaan dari masyarakat ini pasti akan saya tampung untuk bertanya langsung pada Pak Arya Sandi sama Pak Yosafat, tapi mungkin kita tahan dulu. Baik. Kita akan break dulu sejenak, pemirsa mungkin ada yang ingin ke belakang, boleh istirahat dulu kita sejenak. Setelah pesan-pesan berikut ini kita akan kembali lagi di Ketong Mbak Omong. Pemirsa setia TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, kembali lagi saya Dian Lenggu hadir di hadapan Anda sekalian dalam Ketong Mbak Omong. Kali ini kembali lagi kami ingin menyapa bagi Anda yang baru saja bergabung. Kami mengangkat tema yang sedang hangat-hangatnya di tengah-tengah masyarakat, yaitu bagaimana mengantisipasi bahaya hoax atau berita-berita informasi palsu, informasi bohong yang menyebar di masyarakat ketika tahun pemilu ini sedang berlangsung, yaitu di tahun 2023-2024. Dan telah bergabung bersama saya sudah beberapa menit di depan tadi kita sudah berbincang-bincang, yaitu Kombes Pol Arya Sandi SIK, Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Timur, dan juga Yosafat Koli, anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemirsa Anda yang baru bergabung, kami sudah berbincang-bincang sejenak tadi, namun kita lanjut lagi untuk berdiskusi bagaimana sih cara atau peran pemerintah, tentunya aparat tentunya, untuk memerangi hoax yang akan tersebar dan masyarakat tentunya akan terdampak selama 2 tahun ini, yaitu 2023 dan 2024. Saya kembali ingin bertanya ke Pak Kabid Humas nih, Pak Arya Sandi. Izin Pak, saya ingin bertanya bagaimana perspektif pandangan aparat penegak hukum, sebagai aparat penegak hukum dalam mengantisipasi bahaya hoax di penyelenggaraan pesta demokrasi pemilu tahun 2024 nanti, Pak. Baik, Mbak. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, pola kerja Polri itu ada yang namanya preemptif, kemudian preventif dan penegakan hukum. Nah, dalam hal ini kita dalam taraf preemptif dan preventif. Pola-pola kerja kita adalah dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat melalui platform media sosial yang saya sampaikan tadi. Berbentuk sebuah informasi, ajakan tentang bahaya hoax, kemudian agar
cross check, recheck, check and recheck setiap informasi yang diterima di media sosial khususnya. Kita buat meme, kemudian video pendek, kemudian bermacam himbauan gitu ya, yang kita sebar di platform yang kita punya. Ya, sebagai informasi bahwa Polda NTT dan seluruh kepolisian daerah di seluruh Indonesia itu kami punya namanya Tribrata News. Kami punya media online. Ya. Lalu kami punya juga Facebook, punya Instagram, punya YouTube, TikTok gitu. Resmi punya institusi Polri. Media inilah kita kemudian menyampaikan pesan-pesan, informasi-informasi, ajakan-ajakan kepada masyarakat, termasuk ancaman-ancaman hukuman gitu, yang bisa menjerat pelaku-pelaku penyebar hoax itu. Itu salah satu metode yang kita terapkan dalam rangka mengantisipasi. Nah, kemudian yang lainnya secara kita bergerak di lapangan melalui teman-teman di Polsek, di Babin Kamtipmas, mereka secara rutin menyambangi penduduk atau masyarakat di wilayah binaannya. Salah satu muatan yang disampaikan adalah antisipasi bahaya hoax ini di tahun politik. Gitu. Jadi dengan cara-cara langsung menyambangi di dunia nyata maupun di dunia maya, itu yang sementara kita laksanakan. Baik gitu. Ya. Jadi tentunya ya memang dari berbagai lini, tapi terlebih khusus ya ini ya peran aktif masyarakat di dunia maya ini yang sementara saat ini sedang disoroti karena permainannya cukup cepat ya, masif sekali ya informasi yang beredar di dalamnya. Baik, saya mau ke Pak Yosafat dulu sebagai anggota KPU. Bapak melihat dari gayanya masyarakat saat ini dengan mengkonsumsi berita-berita, terlebih yang tadi kita bicarakan bahwa berita yang beredar itu lebih cepat beredar di media sosial. Nah, ini dengan rendahnya literasi masyarakat dalam membaca, biasanya langsung terpengaruh, apalagi berita itu dikatakan berulang-berulang, kemudian langsung membentuk perspektif, membentuk opini, seolah-olah tergiring opini masyarakat untuk mengakui sebuah berita ini. Ini bagaimana KPU, apakah memiliki cara khusus untuk meningkatkan atau mengedukasikan masyarakat untuk memahami literasi mana yang benar? Apakah ada cara-cara khusus dari KPU? Terima kasih. Yang dilakukan oleh KPU adalah tentu bersama-sama dengan masyarakat, terutama kami juga memiliki platform media sosial. Ada Instagram, ada Facebook. Sekarang mulai memahami bagaimana cara kerjanya TikTok, kemudian ada juga dan beberapa yang lainnya. Nah, masuk ke dalam wilayah itu untuk bersama-sama dengan masyarakat, berteman dengan mereka, kemudian menyampaikan informasi yang benar itu seperti apa. Dan yang berikut adalah kami juga sama seperti yang dilakukan oleh Polda Nusa Tenggara Timur, melakukan edukasi. Jadi hal yang paling penting buat kita adalah ketika kita memberikan informasi yang benar, tetapi juga mendidik masyarakat supaya dia secara mandiri bisa mendeteksi secara dini apa yang dia ketahui tentang informasi ini. Maka itu yang kami lakukan adalah melakukan dengan pendidikan pemilih. Kami sebut itu sebagai voter education, pendidikan bagi pemilih, masuk ke kampus-kampus. Program misalnya KPU Goes to Campus, KPU Goes to School. Kami juga punya rumah pintar pemilu, masyarakat bisa datang kemudian belajar di KPU. Ini yang kami lakukan. Informasinya seperti ini. Dan di dalam memberikan edukasi itu, memberikan literasi kepada masyarakat, kita perlu mengajarkan mereka tentang bagaimana masyarakat juga mengenal ciri-cirinya. Ciri-ciri hoax apa sih sebetulnya? Mereka itu harus bisa mempelajari sungguh-sungguh bahwa kalau ciri ini maka kita bisa memastikan bahwa beritanya itu hoax. Mungkin bisa dijelaskan ke bisa. kita, Bapak? Yang pertama, dia tidak akan tunduk di bawah 5W1H. Apa, kapan, di mana. Pokoknya sekarang sudah terjadi kerusuhan besar-besaran. Kotak suara sudah dicetak sedemikian rupa.
5W1 hanya dia tidak ini. Kemudian yang berikut, tidak pernah di cross check. Tapi ada ciri-ciri berikutnya itu viralkan, sebarkan. Nah, ciri-cirinya untuk Kesannya dia memerintahkan gitu ya, dia Pak, ya? memerintahkan bahwa ayo teman-teman viralkan. Sekarang sudah terjadi begini-begini. Dan mereka yang sudah pegang informasi ini, dia tidak perlu lagi ini karena dia tinggal pencet sedikit satu kali saja, kemudian sudah tersebar. Apalagi sudah terhubung dalam satu grup. Satu grup bisa 100, 500, 1000 dan seterusnya. Maka itu begitu cepat dia menyebar. Maka itu masyarakat yang ketika mendapatkan informasi tentang itu, mestinya dia sudah paham bahwa informasi yang benar adalah yang diproduksi dengan tunduk di bawah kode etik jurnalistik. Tertata tersusun ya, Pak, ya? Tata susunnya. Apa, kapan, siapa, di mana, bagaimana, dan seterusnya. Ya. Kemudian ada cross checknya. Jadi misalnya kita sudah bertemu dengan ini. Informasi ini benar atau tidak itu dikonfirmasi kepada lembaga yang misalnya sedang diperbincangkan. KPU NTT diduga telah melakukan konfirmasi ke penyelenggara tidak ada di berita itu. Nah kalau tidak berarti beritanya ini patut dipertanyakan. Patut dipertanyakan. Benar. Ya, jadi hak jawab. Begitu juga lembaga-lembaga yang lain. Kemudian kata-kata provokatif ini justru membuat orang semakin fanatik. Jadi tujuannya itu membangun fanatisme orang bahwa inilah kita adalah masyarakat yang bla bla bla, suku ini, agama ini sedang berada pada posisi sekian dan kita jadi membangkitkan rasa fanatisme. Tujuannya kira-kira seperti itu. Nah, ini yang kemudian harus dilihat. Teman-teman wajib rasional membaca. Oh ya, ini benar tidak? Maka itu kami selalu sarankan sebelum sharing, saring lebih dahulu. Sebelum share, jadi saring dulu informasinya benar apa tidak ini sebelum di sharing. Jadi saring sebelum sharing. Saring sebelum sharing, ya, iya. seperti Baik. itu. Itu hal-hal yang perlu kita tahu. Kemudian yang berikutnya, ciri berikutnya, kita perlu melihat juga sumber informasinya. Sumber informasinya dari mana itu? Bisa juga medianya, yang media, oh ya ini lambe-lambe, ambil-lambe tura atau apalah. Kemudian, oh ya ternyata kami dapat dari media yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena memang dia media bukan media yang tunduk di bawah kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik justru nanti ada pengawasnya. Ada Dewan Pers yang 1x24 jam mengawasi kelakuan dari media-media sosial, media-media mainstream, media cetak, online dan seterusnya. Maka itu kalau kita mau supaya informasi kita benar, tolong kita lihat sumber beritanya itu mulai dari mana. Itu kira-kira sekedarnya seperti Baik itu. ya, ini masyarakat pemirsa yang ada di rumah atau yang menyaksikan program ini mungkin bisa langsung di underbold ya, di underline yang tadi merupakan ciri-ciri bahaya hoax, ciri-ciri berita palsu ya yang disampaikan oleh Bapak Yosafat tadi ya. Jadi jangan sampai kita baca viralkan, langsung kita viralkan Langsung, ya. Ya. Tanpa kita melihat jelas dulu ini beritanya yang seperti apa ataupun mungkin informasi-informasi yang kesannya mendesak ya Pak, Iya, memerintahkan dan mengadu domba, memprovokatif. Nah itu yang patut untuk menjadi perhatian kita, untuk kita sama-sama seksama mungkin dipikirkan dulu, disaring dulu sebelum kita share, mengikuti perintah dari akun-akun yang mungkin tidak bertanggung jawab. Nah ini menarik, saya melihat dari bagaimana kebebasan di media sosial yang dilakukan oleh masyarakat, entah itu oknum yang bisa saja kita menjadi korbannya. Saya mau kembali ke Pak Arya Sandi. Ini kalau mau dilihat dari kacamata hukum, penyebar hoax, apakah ini menjadi bisa mendapatkan hukuman? Apakah termasuk tindak pidana atau tidak, Pak? Supaya biar masyarakat juga tahu, oh saya ini harus kalau seperti ini saya termasuk penyebar hoax atau tidak, atau saya termasuk pembuat hoax atau tidak. Apa sih yang akan menjadi efek ketika seseorang menjadi pelaku atau penyebar? Ya. Baik. Sebenarnya perangkat hukum itu sudah ada.
sudah lama ada. Sejak tahun 46 itu sudah ada. Gitu. Artinya penyebar hoax itu bisa dikategorikan penyebar fitnah gitu. Informasi, menyebarkan informasi yang nggak benar, kemudian berdampak. Baik itu dampak secara pribadi orang maupun berdampak luas. Kerusuhan massal, kemudian terjadinya konflik horizontal, seperti itu. Itu ada aturan-aturan hukum yang memang sudah diatur ya. Salah satunya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 yang saya sampaikan tadi tentang hukum pidana. Kalau kita bisa lihat di pasal 14-15, itu penyebar hoax yang kemudian berdampak terjadinya kerusuhan massal itu bisa sampai 10 tahun. Ancaman hukumannya 10 tahun. Gitu. Ketika bisa dibuktikan bahwa dengan menyebarnya informasi yang nggak benar itu menimbulkan kerusuhan massal. Itu di undang-undang yang paling tua itu 46. Kemudian yang di undang-undang terkini seperti kita ketahui kita punya undang-undang informasi dan transaksi elektronik ya di undang-undang nomor 11 tahun 2008 yang kemudian diperbarui lagi di undang-undang nomor 19 tahun 2016 ya. Khususnya kita lihat di pasal 27 ya, ayat 1, 2, 3, 4. Di situ udah dijelasin kategorinya penyebaran informasi nggak benar yang berkaitan dengan kesusilaan, berkaitan dengan pencemaran nama baik, kemudian dan macam-macam ada kategorinya itu. Dan lumayan ancaman hukumannya sampai 6 tahun, ya, mulai dari 2 tahun, kemudian 4 tahun dan ada 6 tahun. Artinya perbuatan menyebarkan informasi yang tidak benar itu merupakan sebuah tindak pidana yang ada ancaman hukumannya di aturan yang sudah berlaku di negara kita. Namun prakteknya di lapangan karena kita ini sebagai bangsa yang pemaaf gitu ya sehingga lebih sering ya, perbuatan-perbuatan seperti itu lalu kemudian diselesaikan dengan cara restoratif justice. Restoratif justice. Jadi orang yang minta maaf kepada yang difitnah memaafkan udah clear. Nah ini menarik nih, ini masyarakat jangan-jangan terkecoh soal ini Pak. Ini bagaimana nih kira-kira mungkin dari saya tahan dulu nih Pak Aryazani, saya mau ke KPU dulu nih. Kalau misalnya seperti ini nih sudah terlanjur menyebarkan informasi, kemudian yang bersangkutan bertemu dengan korban, kemudian dilakukan mediasi, minta maaf. Ini bagaimana dampak yang mungkin terkena langsung ke misalnya ke KPU? Kira-kira seperti apa Pak penanganannya? Buat kami restorasi justice itu memang hal yang baik untuk membina masyarakat untuk tidak mengulangi. Kami juga paham bahwa kebijakan seperti ini itu diberikan kepada masyarakat yang yakin bahwa suatu saat dia salah tapi di lain waktu dia bisa bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Kalau dia sekedar untuk membuat kekacauan ini kemudian tidak berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat yang lebih luas, ini tentu masih bisa kita maafkan. Tapi bagaimana kalau misalnya yang dia lakukan itu justru misalnya di tahapan pemilu, lalu semua orang berbondong-bondong membuat sesuatu yang lebih buruk lagi. Nah ini tentu upaya-upaya represif itu lebih dilakukan sehingga tidak menimbulkan kekacauan lebih besar lagi. Yang kita lakukan sekarang ini adalah misalnya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, memberikan pendidikan pemilih kepada masyarakat. Ini penting supaya semakin banyak masyarakat yang mengerti bagaimana hak dan kewajiban dia di setiap tahapan. Dulu itu KPU masih memandang bahwa partisipasi pemilu itu hanya datang ke TPS. Jadi kalau kita bilang partisipasi pemilih dalam pemilu dengan target kita ada 77%, senanglah kita. Sekarang sudah tidak bisa lagi. Mulai bergeser. Partisipasi sekarang itu sudah masuk dengan indeks partisipasi pemilu. Jadi setiap tahapan itu seyogyanya masyarakat itu ikut terlibat di dalam tahapan itu. Contoh sekarang itu sedang dilakukan penetapan daftar calon tetap menuju ke tanggal 3 November mendatang. Masyarakat itu diberikan kesempatan untuk memberikan informasi kepada apa yang dia ketahui tentang caleg. Apakah dokumennya benar apa tidak ini?
Nah, partisipasi semakin banyak itu kita semakin senang. Tapi kalau tidak, maka seolah-olah ini hanya penyelenggara dan peserta. Masyarakat di mana? Masyarakat di mana? Nah, Benar. nah kalau dia semakin banyak informasi-informasi itu dibelokkan, hoax itu kemudian meracuni masyarakat, kemudian dia bahkan bukan berpartisipasi, sebaliknya dia antipati terhadap tahapan. Ini yang membuat kekacauan di lapangan. Maka itu yang kami harapkan adalah jika itu memang kewenangan pihak lain, Gakumdu, Sentra Gakumdu, kemudian kepolisian, kami terakhir itu kami melaporkan kepada Polda itu tentang pemalsuan dokumen dan seterusnya. Kami menyampaikan biar masyarakat itu mengetahui bahwa hal yang buruk itu tidak boleh dipertahankan. Hal yang baik mari kita lanjutkan. Keluarkan terus ya. Ya. Maka itu ini pembelajaran untuk kita. Setiap tahapan itu mari kita laksanakan secara baik dan juga benar. Begitu. Lalu menghindari kabar-kabar yang seolah-olah benar tetapi padahal salah. Baik ya, baik. Ini cukup hangat ya. Dan ini menjadi PR bukan hanya kepada KPU aja, tapi tentunya di sini Polri juga turut serta bagaimana mengawasi masyarakat yang begitu bebasnya di dunia media sosial tentunya. Kita bicara khusus mungkin lebih gencarnya di media sosial, tapi hoax itu datang dari mana saja sebenarnya. Tapi lebih banyak dan lebih masif lagi di media sosial. Baik, dan ternyata kita sudah sampai di penghujung acara. Pak Aryasani, Pak Yosafat, mungkin sebelum kita berpisah dengan pemirsa yang menyaksikan program Ketong Omong, mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement dari kedua narasumber. Mungkin terlebih dahulu silakan Pak Kabid Humas. Baik, terima kasih. Berkaitan dengan hoax ini, ada satu hal penting yang perlu kita ketahui bersama dan kita sampaikan kepada anak-anak kita terutama, bahwa negara kita ini oleh founding father kita dibangun di atas perbedaan, berbeda-beda namun satu. Gitu ya. Apalagi di Nusa Tenggara Timur ini, kalau saya sampaikan sih NTT itu Nusa Terindah Toleransi. Ya. Di tempat kita inilah Bung Karno menemukan konsep Pancasila. Kemudian menginspirasi membuat Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan. Ya, dan di tempat kita ini toleransi sangat dijunjung tinggi, beraneka ragaman. Nah, ini yang kita pelihara. Ibarat sebuah pemandangan atau lukisan, semua warna memberi dampak terhadap keindahan itu. Nah, ini kita jaga. Artinya perbedaan itu merupakan sebuah anugerah terindah dari Tuhan. Kita jaga perbedaan itu, jangan sampai lalu karena perbedaan kita terpecah belah. Apalagi perbedaan itu terpecah belah karena adanya informasi yang tidak benar. Nah, kemudian di era keterbukaan publik semacam ini, keterbukaan informasi semacam ini, rasa-rasanya sudah tidak ada alasan lagi kita tidak tahu informasi. Benar. Gitu ya. Masing-masing instansi pemerintah itu punya platform sendiri, situs resmi yang kemudian kita bisa cross check, bahkan kita bisa interaktif langsung melalui hotline atau platform yang sudah disediakan itu. Kemudian kita bisa bertanya di mbah Google istilahnya, informasi itu tentunya semua tersedia. Cepat banget ya, akurat banget. Seperti yang Pak Yosafat tadi sampaikan, sebelum kita men-share kita saring dulu, cek dulu. Jangan sampai berita yang sudah beberapa tahun yang lalu kemudian diposting sekarang dianggap sebuah kebenaran gitu. Nah, dan saya yakin semakin kemari netizen kita, masyarakat kita itu semakin cerdas melihat menyikapi sebuah informasi sehingga tidak akan mudah untuk diprovokasi gitu. Jadi sekali lagi Nusa Tenggara Timur ini merupakan Nusa Terindah Toleransi, mari sama-sama kita jaga. Perbedaan itu biasa, justru berbeda ini yang membuat semakin indah. Semakin menarik. Seperti itu kira-kira. Iya, luar biasa. Terima kasih Pak Aryasani Kabid Humas. Semoga ya, ini doa yang sama, semoga tetap tentram NTT, Nusa Terindah Toleransi ini, terlebih dalam perhelatan yang akbar di tahun 2024 lagi. Silakan Pak Yosafat. Baik, Budian. Closing statement. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi bahwa hoax itu seperti narkoba. Ada yang memproduksi, ada yang mengedarkan, dan juga ada yang menggunakan. Tetapi sama seperti narkoba.
kita harus lawan, kita harus hindari supaya kita jangan ada ketergantungan terhadap hoax. Hoax itu mudah sekali memprovokasi, tapi tugas kita adalah saring apapun informasinya itu sebelum kita sharing kemana saja. Sehingga dengan demikian semakin kita cerdas, semakin kita tidak termakan hoax. Saya kira itu, mari menggunakan media sosial secara bijaksana, secara tepat. Terima kasih Bapak Yosafat. Terima kasih Bu. KPU, Ya. Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang tentunya di sini harapan yang sama seperti yang disampaikan tadi, bahwa kami dari pihak teman-teman seluruh jurnalis pun tentunya kami juga mengharapkan hal yang sama, agar masyarakat ini benar-benar mengkonsumsi informasi yang benar, sehingga kita tidak pusing lagi ya Pak ya. Meskipun nanti sudah kita prediksi nih pasti bakal ada Pasti nih ya, ada. bakal ada percikan-percikan sedikit, tapi kita harapkan ketika kita mulai dari saat ini, kita mulai bergerak untuk menginformasikan kepada masyarakat, mengedukasikan kepada masyarakat, berita-berita yang informasi-informasi yang tepat sesuai dengan literasi yang tepat. Semoga masyarakat menjadi lebih kritis, lebih cerdas, apalagi cerdas dalam memilih ya Pak ya, agar tidak salah tentunya di saat pemilihan di tahun 2024 nanti, dan tentunya ini akan berdampak besar tentang dengan ketentraman Nusa Tenggara Timur. Mari kita jaga bersama masyarakat yang cerdas, tentunya yang ingin negara ini, bangsa ini, wilayah ini tetap utuh dan aman ya. Pemirsa, inilah perbincangan kami, lebih kurang 1 jam ya, tanpa terasa kami sudah sedikit memberikan informasi. Mungkin saat ini kita belum bisa langsung bertanya jawab dengan pemirsa, tapi nanti mungkin di kesempatan berikutnya kami akan membuka ruang lagi. Mungkin ada yang ingin bertanya. Untuk saat ini biarkan informasi dulu ya kepada pemirsa ya, biar pemirsa bisa tahu bagaimana tadi sudah dijelaskan tentang ciri-ciri dan juga bagaimana dampak kalau kita menjadi penyebar hoax ataupun kita juga termakan hoax. Jadi mari kita bersama untuk menjadi masyarakat yang cerdas. Terima kasih pemirsa TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur yang sudah setia bersama kita selama 1 jam dari pukul 18 Wita tadi sampai sekarang sudah menuju pukul 19 Wita. Luar biasa informasi yang kami berikan, semoga dapat bermanfaat, dan kami yakin informasi ini tentunya jika dipedomani dengan baik akan mendapatkan manfaat. Seperti yang disampaikan Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan. Tapi jangan salah, ketika kita salah membuat suara itu, informasi itu menjadi melenceng, maka tentunya kita sendiri yang akan menjadi korban. Jangan lupa saring sebelum share, share terlebih dahulu disaring. Terima kasih untuk kebersamaannya sekali lagi Pak Arya Sandi, Pak Yosafat Poli, untuk kesediaannya memberikan informasi kepada masyarakat TVRI Nusa Tenggara Timur, pemirsa masyarakat Nusa Tenggara Timur. Di dalam kesempatan ini bagaimana kita mengantisipasi bahaya hoax. Tentunya nanti kita akan kembali lagi, semoga dengan tema-tema yang lebih menarik lagi dan bermanfaat untuk TVRI, pemirsa setia TVRI Nusa Tenggara Timur. Saya Dian Lenggu bersama seluruh tim dari Ketong Baomong pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa, Tuhan memberkati.